Mau menyelesaikan masalah atau mau menambah masalah, ya. Kalau Anda ingin menyelesaikan masalah secara hukum loh, bukan hukum rimba, bukan hukum mana yang kuat itu yang menang, enggak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini mungkin dari awal sampai detik ini ya. Dan kali ini kita masih, karena ini menumpuk nih ya pertanyaan via email, menumpuk banget. Jadi saya sarankan buat teman-teman jangan via email lagi, silahkan masuk ke Instagram atau ke media sosial lainnya, karena di email sudah cukup banyak pertanyaan, takutnya nggak tercover semuanya bagi saya ya. Bisa juga di Instagram @medibroni atau di snack video juga boleh, solusi-hutang.mb, atau di TikTok juga boleh. Ya, atau Anda bergabung sekalian deh di sini biar dibantu juga oleh admin-admin saya. Ini kalau via email rasanya sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi kini kita mau membahas nih beberapa email yang sudah saya pilih dan saya sampaikan juga, mudah-mudahan email yang saya pilih ini membantu juga teman-teman yang lainnya yang terutama saat ini juga gagal bayar di pinjol yang sama ya, mengalami hal-hal yang sama ya. Kalau nggak sama nanti Anda boleh isi di kolom komentar gitu loh ya. Tapi saya sampaikan juga bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan berlangganan di channel ini, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Dan yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda makin banyak lagi orang yang terbantu, sehingga algoritma dari YouTube memberikan video ini atau rekomendasi video ini kepada mereka-mereka yang tepat, yang benar-benar membutuhkan informasi, membutuhkan bantuan gitu loh ya, seputaran kepanikan dan kesetresan mereka. Silahkan. Emailnya ya seperti biasa, karena rata-rata tidak mau juga sih namanya disebutkan. Ini ada dari CN ya. Assalamualaikum bang, saya baru galbay baru 1 bulan. Saya dapat ancaman anak saya seperti itu bang. Saya tanya dari APK mana, tidak menjawab juga. Gimana solusinya bang? Dan saya pendapatan sekarang cuma cukup untuk makan saja, dan tolong solusinya ya bang. Nama saya diprivasikan bang. Iya. Ini yang paling aneh saya bilangin. Ini yang paling aneh. Kenapa saya bilangin aneh? Tidak ada nama pinjolnya, tidak jelas dikirimkan kepada siapa. Anda ketakutan. Makanya saya bilangin, gagal bayar pinjol itu simpel aja gitu loh. Simpel, duit nggak ada, pendapatan berkurang, pendapatan tidak cukup, kita di PHK, kita diberhentikan dan segala macam lah alasan Anda. Yang jelas konsepnya duit nggak ada. Tapi kenapa dengan pemikiran Anda? Kenapa dengan rasa takut itu? Ada apa ini sebenarnya gitu ya? Kita ini mau menyelesaikan masalah atau mau menambah masalah ya? Kalau Anda ingin menyelesaikan masalah, harusnya pemikiran dan hati Anda ini dikendalikan ya. Lain hal kalau Anda mau menambah masalah. Kalau seperti ini menambah masalah namanya. Gagal bayar sudah 1 bulan, sudah dapat ancaman anak saya seperti itu bang. Saya tanya dari APK mana, tidak dijawab. Ya sudah, berarti si DC-nya aja menagih sudah ketakutan ya. Gak mungkin juga kita ikut ketakutan dengan orang yang tidak jelas seperti itu ya. Negara kita ini negara hukum loh, bukan hukum rimba, bukan hukum mana yang kuat itu yang menang, enggak gitu loh. Ini negara hukum ya, dan semua hak setiap warga negara itu sama, nggak ada yang beda-beda ya. Jadi sekarang ini saya tahu banget kepanikan dan kesetresan Anda. Inilah PR kita sebenarnya, kayak mana Anda bisa mengendalikan pemikiran ini supaya tidak nyemplung terus-terusan dengan rasa takut yang sangat sulit untuk Anda kendalikan ya. Kalau seperti ini, kita sulit banget nih untuk keluar dari semua jebakan, jeratan, ketakutan, kecemasan saat ini ya. Padahal yang diinginkan pinjol yang seperti ini, yang diinginkan kepanikan dan kesetresan Anda itu. Dengan begitu, dengan mudahnya tanpa berpikir panjang, terjadilah gali lubang tutup lubang ya. Anda tanpa pikir ngambil di pinjol lain, tanpa pikir jual aset-aset yang ada, tanpa mikir cari talangan dana ke tetangga.
Ini yang dibutuhkan pinjol, ini yang diharapkan pinjol, makanya batin dan pikiran Anda itu diserang habis-habisan sehingga tidak ada pemikiran positif muncul dalam diri Anda. Yang adanya pemikiran negatif, rasa takut, kecemasan. Itu aja gitu loh. Makanya disediakanlah oleh si pinjol ini oknum-oknum debt collector yang tidak ada kapasitas otak gitu loh. Ya. Dia cuma bisa mencaci maki. Makanya yang diharapkan cuma gaji UMR aja kok, nggak ada yang lebih dari itu, ya. Karena sulitnya ekonomi dia, sehingga dia pilih nih menjadi debt collector atau menjadi penagih hutang. Biarlah dengan segala prosedur yang ada, dengan segala cara yang ada, yang penting dia dapat gaji. Ya, jadi saya harap teman-teman semuanya jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan. Ingat, yang paling diserang pinjol itu adalah pemikiran dan hati Anda. Kalau dua hal ini didapatkan oleh pinjol, Anda akan masuk ke lubang kehancuran yang sangat dalam dan Anda sulit untuk keluar. Tapi kalau dua hal ini tidak didapat oleh pinjol, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, biasa saja, ini dilakukan oleh oknum debt collector yang mengejar target untuk gaji bulanan, enteng, dan Anda lewat dan Anda keluar dari jeratan semua ini. Ya, bagaimana bunga plus denda, Bang? Persetan dengan hal itu. Pokok saja Anda tidak mampu bayar, kayak mana Anda memikirkan bunga dan denda? Makanya saya bilangin, teman-teman itu kalau kita sedang menjumlahkan angka 1, jangan coba-coba menjumlahkan angka 7. Ya, tetap selesaikan angka 1-nya dulu, baru kita kejar sampai 7. Ada urutannya nanti. Ini pokoknya aja belum tentu bisa bayar, malah mikirkan bunga plus denda. Ya, ini yang lucu. Makanya makin lama makin rumit. Makin hari makin sulit. Udah bertahun-tahun tambah susah. Ya, karena yang dia pikirkan tidak sejalan dengan masalah yang ada saat ini. Sudah berbeda-beda. Ya, ditambah ke sini, dilarikan ke sini, diputar ke sini. Anda lah yang KO. Ya, namanya kapasitas pemikiran manusia ini ada batasnya. Ya, sementara Anda memikirkan di luar batas yang ada. Ya, itu ingat dari teman-teman, apalagi mendapatkan pesan-pesan buta kayak gini, nggak jelas juga, udahlah, nggak usah Anda pikirkan. Kalau bisa blokir aja, ganti kartu Anda, udah selesai. Ya, ngapain kita peribetkan diri dengan ini, dengan itu, ini, itu. Capek nanti, nggak akan selesai masalah ini. Ada lagi dari WD ya. Wow, ini orang Sumatera juga ini, tapi Palembang. Sumateranya bagian selatan, saya Sumateranya bagian barat gitu ya. Assalamualaikum Bang Medi, perkenalkan saya WD dari Palembang. Subscriber mungkin ya, subscriber baru Abang. Saya Galbay Shopee, pinjam Shopee. Apa benar kalau kita nggak bayar seluruh kontak HP kita akan diteror? Satu lagi Bang, gimana kalau mereka datang ke tempat kerja kita sebelum dan sesudahnya? Saya ucapkan banyak terima kasih Bang. Semoga Abang selalu diberikan kesehatan. Amin. Tolong nama saya disensor Bang. Oke. Ini untuk Bapak WD ya. Pertanyaan Anda mungkin bukan kali ini saja, tapi karena Anda bilang adalah subscriber baru saya dan Anda mungkin kepanikan. Sebenarnya saya udah malas nih menjawab hal-hal yang beginian nih ya. Oke. Anda bertanya tadi, apa benar kalau kita gagal bayar seluruh kontak HP kita akan diteror? Dan satu lagi Bang, gimana kalau mereka datang ke tempat kerja kita? Oke. Kalau seandainya kontak Anda itu ada 1000, saya pertanyakan ke diri Anda, yakin nggak 1000 kontak itu akan dihubungi oleh DC? Ya. Atau kontak Anda ada 100, yakin nggak 100 kontak itu dihubungi oleh DC? Ya. Mungkin asumsi selama ini banyak. Bang, DC menyebarkan data ke semua kontak saya. Ya. Saya ini 3 tahun ada di YouTube, menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang ada, ya, si DC itu paling sanggup menghubungi 1 sampai 5 kontak yang paling sering berkomunikasi dengan Anda. Ya, tapi kok banyak Bang? Oke. 1 sampai 5 kontak ini yang paling sering ini secara acak. Kalikan kalau Anda meminjam di 10 aplikasi, 1 aplikasi menghubungi 5 kontak kali 10 aplikasi. Berapa kontak yang akan dihubungi? 50 kontak yang akan dihubungi. Ya, itu makanya banyak. Tapi kalau Anda hanya gagal 1-2 aplikasi, palingan juga akan dihubungi beberapa orang saja. Ya, intinya nggak lebih dari 5 orang. Tapi kenapa kelihatan banyak Bang? Kenapa saya akan banyak Bang? Karena ketakutan tadi. Pemikiran Anda yang mengantarkan ke semua kontak. Faktanya tidak.
Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda tes ada 100 kontak yang ada di HP Anda, coba WA-in semuanya. Pernah nggak mendapatkan WA bahwa saya mempunyai hutang? Coba tanya dulu. Pernah nggak mendapatkan WA orang yang mengirimkan data saya? Coba tanya dulu. Ya. Jangan asal mencerna hal-hal itu tanpa ada fakta yang jelas. Ini berakibat karena rasa takut loh. Rasa takut ini ngeri. Anda berjalan malam hari dengan dibaluti dengan rasa takut, Anda lihat tiang listrik aja itu udah kayak hantu. Ya. Karena pemikiran, karena ini sudah takutnya dari dalam, bukan di luar lagi. Ya. Faktanya tiang listrik, tapi dalam pemikiran Anda hantu, Anda akan putar balik, Anda nggak akan lanjut. Ya. Harusnya Anda lanjut melangkah tanpa harus putar balik. Ya, jangan ikuti pemikiran Anda, boleh saja. Karena otak kalau tidak dipergunakan tidak manusia namanya. Tapi kalau otak dan pemikiran kita ini hanya ada dengan rasa takut, pantas dipertanyakan kemanusiaan Anda. Ada apa ini? Kenapa tidak ada sedikit pun keseimbangan dalam pemikiran Anda? Ada apa ini gitu loh. Ya, memang otak ini bebas aja nih, mau berpikir kemana aja, mau memikirkan apa aja. Tapi beri batasan karena Anda yang mengendalikan otak Anda. Ya, beda hal kalau Anda tidak ada otak, itu saya nggak tahu gitu loh ya. Tapi setahu saya orang yang bisa mengambil pinjol rata-rata semuanya pintar-pintar aja gitu loh. Nyatanya dia bisa menguasai Android. Ya, kenapa dia tidak bisa mengendalikan pikiran dia? Inilah yang jadi PR dari Anda. Apa sebenarnya? Ketakutan apa yang ada di dalam otak Anda saat ini? Bisa nggak ketakutan ini dikeluarkan? Ya, karena yang menanggung penderitaannya Anda. Kalau Anda tidak keluarkan rasa takut itu, ya siap-siap. Ya, rasa takut akan membawa Anda ke kehancuran yang lebih besar dari ini. Ya, makanya semangati diri kita. Terima keadaan apapun ya. Satu hal lagi juga yang ditanyakan di sini. Gimana kalau mereka datang ke tempat kerja? Bagaimana umpamanya apabila seandainya? Ya, ini kata drama ini. Sekarang saya tanya sama Anda yang bertanya kepada saya yang ada di daerah Palembang atas inisial WD ya. Saya tanya, bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? DC tidak meneror ke kontak Anda, DC tidak datang ke tempat Anda. Apakah Anda, ya bagus bang. Apakah sesimpel itu jawaban Anda? Setelah Anda menakuti diri Anda sendiri dengan membuat satu pertanyaan ini. Ya, nggak bisa, kita itu harus seimbang. Kita memikirkan bagaimana kalau DC datang dan bagaimana kalau DC tidak datang. Ya, kalau DC datang, oke, kita bisa hadapi. Bagaimana kalau DC tidak datang? Apakah Anda akan terus menunggu kedatangan DC? Ya, makanya saya bilangin, hidup ini terus berjalan. Apapun masalah Anda saat ini, masalah itu akan selesai nantinya. Ya, tapi perbaiki diri Anda, perbaiki pemikiran Anda, baru Anda bisa menghadapi ini semuanya. Kalau pemikiran Anda tidak baik, pemikiran Anda tidak tenang, hutang 10.000 perak aja itu tidak akan bisa Anda bayarkan gitu loh. Karena pemikiran. Ya. Jangan sampai kewarasan yang ada hilang. Gitu loh. Ya, ini buat yang bertanya. Oke. Ada lagi dari YA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Medi. Perkenalkan, nama saya dari Tangerang. Mudah-mudahan Bang Medi, sekeluarga dan tim Solusi Hutang diberikan kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tolong Bang, kalau mau dimasukkan ke media sosial tolong disamarkan Bang namanya. Saya mau bercerita Bang, kemarin pada hari Rabu saya didatangi sama 2 orang DC Kredivo. Dia memaksa saya supaya hari itu juga harus ada uang. Saya selalu bilang saya lagi nggak ada uang. Saya dikasih waktu 3 hari sampai hari Sabtu. Mereka akan kembali nanti hari Sabtu dan saya harus udah ada uangnya. Jika uangnya belum ada, mereka akan memaksa membawa gerobak saya buat jualan saya sehari-hari. Katanya nanti buat dijual, uangnya buat dimasukin ke tagihan saya. Kalau emang benar gerobak saya dibawa sama mereka, nanti saya usaha pakai apa Bang? Saya minta sarannya Bang, apa yang harus saya lakukan sedangkan saya belum ada uang. Oke. Pak, kita bersimpel aja ya. Jadi kalau memang hari ini Anda menyampaikan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan, itu memang fakta yang terjadi dalam diri Anda. Si debt collector menyampaikan dengan tekanan fisik maupun verbal secara langsung. Ya. Dia akan mengambil gerobak yang menjadi sumber usaha Anda setiap hari. Dengan alasan akan dijual untuk pembayaran hutang-hutang Anda.
Kalau sempat itu terjadi, saya butuh satu bukti yang valid. Videonya, nama debt collector yang mengambil, bukti mereka dari aplikasi yang bersangkutan. Saya tidak akan jadikan konten, Pak. Ya, mau teman-teman yang lainnya, nggak usah takut mengirimkan video-video debt collector kepada saya, asalkan memenuhi bukti yang nyata. Ya, karena saya ini tidak membutuhkan video itu untuk konten YouTube saya. Tapi saya butuh video itu untuk memproses debt collector yang tidak sesuai dengan SOP dan menekankan kepada OJK tentang aturan OJK yang diterbitkan baru-baru ini. Ya, saya butuh bukti yang valid. Tapi kalau kita hanya bercerita, katanya tapi faktanya tidak ada, percuma, Pak. Ya. Sedangkan sudah ada faktanya, laporan kita pun belum tentu diproses. Apalagi tidak ada faktanya, hanya sebatas katanya. Jadi untuk Bapak YA atau teman-teman yang lainnya mungkin mengalami hal yang sama, terjadi dari pinjol legal, Anda ditekan dengan mereka ingin mengambil barang-barang di rumah dengan bergiming-giming alasan-alasan yang lain. Saya butuh bukti-buktinya. Ya, atau Anda bisa bergabung di dalam mengirimkan bukti-bukti yang ada. Ini bukti berupa video, berupa pesan suara, bukti-bukti yang lain itu tidak akan saya jadikan sebagai konten di YouTube, kecuali berdasarkan persetujuan dari Anda yang meminta, ya, itu akan saya pertimbangkan. Tapi gunanya bagi saya, kenapa kita membutuhkan bukti itu untuk melakukan proses terhadap si debt collectornya. Kenapa? Karena OJK menyampaikan 3 larangan kemarin, habis itu ada sanksinya. Apabila ditemukan ya dari penyedia layanan menggunakan debt collector yang melanggar 3 hal itu, akan dikenakan hukum sanksi hukum pidana. Dan dari pihak pinjolnya akan dicabut izinnya. Ya. Dan kita butuh bukti itu. Alhamdulillah sampai detik ini, asalkan bukti Anda penuh, polisi masih bekerja kok. Ya. Dengan keprofesionalan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi nggak harus saya konten-kontenin konten begini, konten begitu, nggak harus. Jadi Anda tinggal kirim ke email saya medibroni091@gmail.com, atau Anda bisa langsung berlangganan di YouTube ini. Nanti klik gabung, habis itu masuk ke grup WhatsApp atau hubungi admin saya, kirimkan bukti-bukti yang validnya di situ. Ya, jangan hanya asumsi yang seperti ini. Kalau si DC-nya datang, nanti kalau Anda nggak bayar, saya ambil gerobak Anda. Kalau Anda nggak bayar, saya ambil kulkas Anda. Kalau Anda nggak bayar, ambil TV Anda. Tapi belum terjadi, sulit. Nggak ada bukti, Pak ya. Ya, kumpulkan buktinya. Saya butuh buktinya untuk melanjutkan prosesnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham, dan mudah-mudahan video hari ini mampu menenangkan pikiran Anda dan menjawab ketakutannya. Segitu dulu dari saya, teman-teman semuanya. Boleh disupport channel ini supaya lebih berkembang lagi dan saya makin semangat lagi, makin gigih lagi memberikan edukasi, motivasi, dan membantu Anda dalam penyelesaian hutang piutang ini, ya, baik secara hukum yang berlaku ataupun dengan edukasi dan motivasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman, karena ini tayangnya malam hari ya. Jadi selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan Anda yang selalu hadir di channel ini hampir setiap hari ya. Saya update video-video terbaru atau motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya, supaya mental Anda pulih, tidak ketakutan karena gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol. Tidak ada yang menjadikan hal-hal untuk terus menakut-nakuti diri sendiri. Mudah-mudahan Solusi Utang bisa mampu untuk menyeimbangkan rasa takut yang ada ya. Kali ini kita mau bahas tentang Persi gagal bayar menjelang akhir tahun. Saya perhatikan kemarin saya sempat memprediksi bahwa pinjol-pinjol ini akan gencar menggunakan penagih hutang yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Memang mereka tidak sesuai gitu loh. Jadi mereka itu lebih banyak menggunakan tekanan dan ancaman. Tapi makin kesini saya perhatikan juga, malah dari teman-teman semuanya juga makin parah gitu loh.
kegalauan-kegalauan yang terjadi, dan saya mau bahas ini buat Anda semuanya, terutama yang gagal bayar di pinjol legal. Saya nggak perlu sebutin nama pinjolnya, yang penting gagal bayar di pinjol legal, mendapatkan ancaman dan tekanan. Simain video ini sampai habis, jangan di skip. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung gitu loh. Saya harap dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini terus berkembang dan terus memberikan motivasi, edukasi, semangat buat teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa juga yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan di situ Anda bisa masuk ke dalam grup WhatsApp ya. Anda bisa berkomunikasi dengan rekan saya juga, mengambil nomor pribadi saya juga boleh gitu loh ya, daripada Anda memaksakan diri terus-menerus di tingkat kepanikan seperti ini. Tentang gagal bayar mungkin semuanya sudah paham ya, bahwa uang tidak ada, duit tidak ada, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, alasan pekerjaan, alasan di PHK, alasan pengeluaran cukup banyak, dan banyak persi lainnya. Ya, habis itu Anda dihadapkan oleh pinjol dengan satu hal yang cukup sulit, debt collector. Dan di posisi ini debt collector seringkali menggunakan pola tekanan, menggunakan pola ancaman, menggunakan persi caci maki, menggunakan konsep mempermalukan, menggunakan dasar untuk penyebaran data dan segala macam. Tujuannya adalah satu, mengambil tagihan yang belum sempat Anda bayarkan. Ya, bahkan tadi juga saya masih membaca email, saya sengaja tidak munculkan ini. Saya masih membaca email, masih banyak pesan-pesan buta lahir dari beberapa pinjol legal menurut persi teman-teman semuanya. Kemarin saya sempat juga bilang, Anda berasumsi boleh-boleh saja, karena Anda yang paling tahu. Anda gagal bayar di pinjol mana, Anda yang paling tahu. Mau di pinjol A, pinjol B, pinjol C, terserah. Ya, Anda yang paling tahu. Tapi si pinjol ini sangat licik. Dia kalau menggunakan caci maki, menggunakan pola ancaman yang melanggar SOP yang ada, yang mengarah ke tata hukum pidana, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Kenapa? Karena mereka masih tahu peraturan yang dikeluarkan OJK kemarin itu sangat berpengaruh untuk perusahaan mereka. Sehingga mereka men-settinglah pola-pola ini, kayak mana pola ini tidak bertentangan dengan hal itu. Kalaupun bertentangan, sangat sulit orang untuk melaporkan. Ya, oke, itu sudah clear ya, masalahnya itu ada dari debt collector. Debt collector saja sudah tidak berani untuk menyebutkan nama aplikasinya, berarti soal ancaman gugur sudah. Ya, ancaman berarti tidak berlaku lagi. Ketakutan yang ada, ketakutan ini cukup rumit ini. Terkadang kita memikirkan sesuatu yang di luar fakta yang terjadi. Contoh, ya, paling sering pertanyaan kepada saya, apakah DC akan datang ke rumah? Apakah DC ada di daerah ini? Telat berapa lama sih mereka akan berkunjung ke rumah? Saya jawab sama teman-teman ya, saya tidak tahu dengan pertanyaan Anda. Kenapa abang tidak tahu bang? Karena abang juga pengalaman. Oke, saya pengalaman di bagian pinjol iya, tapi bukan mencatat kinerja dari debt collector. Debt collector itu bekerja dengan pinjol, bukan bekerja dengan saya. Jadi kalau Anda bertanya telat berapa lama si DC akan datang, nggak ada orang yang bisa tahu. Kalau ada orang yang bisa tahu, pantas kita pertanyakan, ada apa dia dengan pihak pinjolnya? Kenapa dia bisa tahu persis kedatangan DC datang kapan, telat berapa lama baru berkunjung, DC apa aja yang ada di sini? Pantas kita pertanyakan. Ya, yang menjadi permasalahan kita hari ini buat teman-teman semuanya. Permasalahan Anda hari ini, tagihan belum dibayarkan. Cuman itu aja. Alasan Anda, duit nggak ada, pekerjaan nggak ada. Yang menjadi masalah bagi saya adalah, kenapa Anda malah memikirkan kapan DC datang ke rumah? Apa tujuannya? Ya, pasti ada dong yang Anda sembunyikan di balik ini. Apakah Anda belum mampu juga untuk jujur sampai detik ini? Apakah Anda belum bisa menerima kenyataan hidup sampai detik ini? Ya, coba tanyakan ke dalam diri Anda. Sampai kapan rasa takut ini harus ada dalam diri Anda? Ya, Anda sudah menyatakan nih ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Tapi sampai kapan rasa takut ini ada dalam diri Anda? Ya, wajar kalau takut sebatas takut, wajar, itu normal. Tapi takut yang luar biasa, bahkan melebihi fakta yang terjadi,
Ini yang gak wajar. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya, tolong, ini tolong banget yang baru gagal bayar, yang baru telat bayar, mendapatkan tekanan dari debt collector pinjol, baik itu berupa chat, baik itu berupa email, somasi, ancaman, tekanan, resiko, segala macam, tidak menyebutkan nama aplikasi, gak usah terlalu khawatir. Ya, mereka sengaja menggoncang hati Anda, menggoyang pemikiran Anda, supaya Anda berada lagi di tingkat ketakutan. Habis itu Anda akan gali lubang tutup lubang di pinjol berikutnya, sehingga tidak ada potensi untuk Anda keluar dari semua ini. Ya, jadi sudah saatnya kita tidak memikirkan hal-hal itu. Fokuslah memperbaiki diri Anda. Ya, banyak kok orang yang gagal bayar bertahun-tahun. Ya, bahkan pinjol ini 2017, 2018 sampai sekarang, ya sudah berapa tahun itu? 5 tahun lebih mereka ada di Indonesia ini. Itu aman-aman aja, nggak ada masalah. Semua orang yang gagal bayar pinjol selalu berperang dengan diri mereka sendiri. Ya, mereka memang ditakuti oleh yang namanya debt collector pinjol, tapi berperangnya dengan diri sendiri. Ya, coba Anda bayangkan gitu loh. Anda bertanya ke semua orang, mungkin banyak ya YouTuber-YouTuber baru atau konten kreator baru yang muncul di YouTube memberikan edukasi tentang pinjol. Anda selalu beranggapan bahwa mereka mampu menjawab isi pikiran Anda. Kapan DC datang ke rumah? Mereka hanya bisa berasumsi. Ada yang bilang telat 1 minggu, ada yang bilang telat 1 bulan, ada yang bilang setelah 2 bulan, ada yang bilang setelah 3 bulan. Ada juga yang bilang setelah 1 tahun nggak datang-datang. Mana yang mau Anda percaya? Ya. Jadi pertanyaan Anda tentang kapan DC datang ke rumah tidak ada jawaban yang pasti. Makanya saya lebih menunjukkan kepada Anda, fokuslah ke masalah pokoknya. Ya, jangan ikuti masalah pikiran Anda. Itu cuma satu kok, cuma satu. Duit belum ada. Ya itulah PR Anda. Kayak mana duit belum ada ini menjadi buat teman-teman semuanya, please banget. Saya berharap ya semuanya ya, saudara saya, siapapun Anda yang menengok video saya, yang menonton video saya, berharap menemukan jawaban di balik semua masalah hari ini. Permasalahan itu ada dalam diri Anda. Kalau masalah gagal bayar pinjol sesuai dengan POJK 2022, risikonya sudah ada. Ya, sudah tertulis. Risiko yang paling berat akan Anda hadapi adalah itu nama akan masuk dalam skor kredit bermasalah. Tapi risiko di luar dari POJK adalah kepanikan dari diri Anda, itulah yang paling terberat. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya jangan ada lagi kata ketakutan, kata kecemasan, kata gimana bang, kata ini segala macam. Kalau kepanikan terlalu berlebihan di dalam diri Anda, saya berharap cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Silahkan tenangkan diri Anda, fokus menata hidup Anda buat ke depan. Ya. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah kita tidak menjawab telepon, tidak mengangkat telepon DC salah bang? Nggak ada yang salah. Tidak ada perjanjian yang mengikat Anda. Apabila Anda telat bayar, wajib mengangkat telepon, wajib membalas WA, wajib membalas email. Tidak ada perjanjian seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika Anda meminjam di pinjol, pinjol juga tidak menerbitkan aturan. Apabila Anda telat, kami akan menghubungi kontak Anda, akan menghubungi saudara Anda, akan menghubungi teman-teman Anda. Yang ada itu semuanya adalah ketika kita telat bayar, mereka dengan seenaknya membuat aturan seperti itu. Nelpon saudara, nelpon teman, nelpon ini segala macam. Giliran kita juga membentuk aturan dalam diri kita, nggak ada yang salah dalam posisi ini. Ya, jadi jangan terus-terus menyalahi diri sendiri. Sudah saatnya kita berbenah diri. Sudah saatnya kita memperbaiki kehancuran gara-gara pinjol. Ya, jangan pikirkan lagi, jangan fokus lagi ke ketakutan Anda, pulihkan diri Anda, semangatkan diri Anda. Gagal bayar pinjol hal biasa, tapi jangan sampai kebutuhan hidup Anda sehari-hari malah terbengkalai. Ya, banyak juga saya perhatikan dari kaum ibu-ibu malah tidak memperhatikan dari segi anak-anak. Jadi mungkin dari saya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Terutama yang baru telat bayar pinjol, baru gagal bayar pinjol, jangan ada lagi ketakutan, jangan ada lagi kecemasan. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dimanapun Anda berada, baik yang baru bergabung, baru menemukan channel ini ya. Dan saya berharap mudah-mudahan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini terus berkembang.
Dan teman-teman yang hadir ke sini pun juga mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau ketakutan, keraguan yang Anda cari solusinya di sini. Mudah-mudahan menemukan ya. Dan hari ini yang mau kita bahas ini ada ini ya. Di sini panjang lebar, cukup panjang lebar. Yang jelas dia bertanya soal pinjol, Shopee Pinjam, Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku dan Indodana. Dan nanti ada juga kita akan bahas tentang aji mumpung, beberapa orang yang sengaja memanfaatkan statement dari pemerintah ya untuk memanfaatkan data-data orang lain. Kita juga bahas itu. Dan sebelumnya saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan Anda mau ngambil nomor pribadi saya juga boleh, rekan saya juga boleh, bergabung di grup aja juga boleh, silahkan ya. Soalnya kalau untuk via email itu tidak semuanya tercover oleh saya ya. Itu banyak banget, per hari aja saya bisa mendapatkan ratusan email yang masuk, belum lagi dari chat-chat, DM di Facebook, di Snack Video, di TikTok ya, dan belum lagi komentar-komentar yang ada di YouTube ini. Jadi supaya merata menyeluruh, saya bagi tuh teman-teman juga boleh bergabung di grup WhatsApp saya. Nanti di situ saya juga memberikan tanya jawab secara langsung via Zoom ya, supaya dapat bertanya langsung juga dengan Anda apa yang terjadi sebenarnya. Ya, tapi sebelumnya yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda terus menjadikan channel ini berkembang dan pastinya bisa membantu banyak orang lagi di luar sana. Ini ya, ini saya ambil dari email NN ya, karena dia juga tidak mau disebutkan namanya. Kita di sini akan terjadi pro dan kontra. Saya akan menjawab pertanyaan ini, tapi akan terjadi pro dan kontranya ya. Bagaimana nanti pronya, bagaimana nanti kontranya, karena teman-teman juga boleh menilai ya, dan memberikan jawaban juga, membantu juga memberi jawaban, atau memberikan juga penilaian dari jawaban saya ini benar atau tidaknya, atau ada permasalahan lain dari teman-teman, silahkan isi di kolom komentar. Shopee Pinjam, Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku dan Indodana. Assalamualaikum Bang, saya terjerat pinjol Shopee Pinjam, Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku dan Indodana. Awalnya saya punya hutang di Shopee Pinjam dan Shopee Paylater serta Akulaku. Saya mencoba untuk menutupi ketiga pinjol itu melalui pinjaman ilegal yang mengatasnamakan koperasi inti dana. Karena saya merasa gaji saya per bulan tidak mencukupi untuk biaya hidup, maka saya berniat meminjam uang sebesar 50 juta ke pinjaman koperasi inti dana. Tujuannya meminjam adalah untuk membayar satu, pinjaman koperasi perusahaan sebesar 20 juta. Dua, potongan gaji karena over plafon jaminan kesehatan dari perusahaan sebesar 30 juta. Potongan gaji ini dikarenakan biaya operasi saraf kejepit saya dan biaya operasi lahiran istri saya. Maka dengan begitu saya bisa membayar Shopee Pinjam, Shopee Paylater serta Akulaku. Oke. Akan tetapi koperasi inti dana meminta deposit untuk pencairan dana yang di mana setelah deposit pinjaman akan cair untuk transaksi detailnya. 1. 1.150.000 jam 8.11 untuk biaya administrasi. 2. 2.366.805 rupiah jam 8.47 biaya untuk peresmian berkas oleh Bank Indonesia. Ini sudah jelas nipu ya. Yang ketiga 4.499.600 jam 9.28.13 untuk asuransi jiwa dengan kerjasama jasa raja. Yang keempat 6.600 untuk biaya otoritas jasa keuangan. Yang kelima 9.900 untuk biaya kode unik pencairan dana. Setelah transaksi terakhir sebesar 9.999.000 atau 10 juta ya, maka mereka meminta biaya lagi sebesar 14 juta untuk biaya kode unik pencairan. Pada saat itu saya mulai sadar bahwa ini adalah penipuan dan deposit yang sudah saya lakukan dengan total deposit 25.016.406 rupiah. Saya tersugesti mendapatkan uang pinjaman tersebut sehingga saya melakukan hal bodoh, menuruti semua diperintahkan oleh para pelaku untuk mentransfer deposit uang tersebut.
Sumber dana deposit itulah yang membuat saya pinjam Shopee, pinjam Kredivo, Akulaku, dan Indodana. Laporan kepolisian sudah saya buat. Pertanyaannya satu, apakah pinjol tidak peduli apapun alasan yang saya jelaskan? Pinjol memang tidak peduli dengan alasan apapun yang sudah Anda jelaskan. Di sini real adalah sebuah kecerobohan dan bukan Anda sendiri yang menjadi korbannya, dan korbannya sudah banyak sejak 2018. Dulu banyak juga mengatasnamakan koperasi Nasari. Ya. Setelah dikonfirmasi, koperasi Nasari tidak meminjamkan uang secara online, mereka lebih ke offline. Habis itu banyak lagi simpan pinjam lainnya yang terbit. Yang penting mereka minta deposit di awal. Orang yang tergiur dengan pinjaman, orang yang membutuhkan dana-dana mendesak tanpa pikir panjang, sering terjebak dalam permainan ini. Ya. Dan Anda bertanya kembali, apakah pinjol tidak peduli apapun alasan yang saya jelaskan? Pinjol memang tidak peduli, maupun Anda habis 25 juta, pinjol nggak peduli. Yang dipedulikan pinjol adalah Anda meminjam, ya, hari ini, kapan jatuh temponya Anda bayar. Soal alasan begana begini, pinjol nggak peduli dengan hal itu. Ya, karena dia tahunya prosedurnya. Ya, itu pertanyaan Anda yang kedua. Terkait ketidakmampuan Anda ya. Yang kedua, pembekuan akun Shopee, apakah nanti ketika data saya diberikan ke pihak ketiga, lalu pihak ketiga melanggar peraturan yang dibuat OJK, kemudian kita melaporkan perbuatan yang dilanggar pihak ketiga atau DC tersebut, maka pihak Shopee atau yang lainnya menyangkal bahwa itu bukan perbuatan mereka karena alasan mereka sudah membekukan akun saya. Ya, kalau soal mereka melemparkan ke pihak ketiga, sebenarnya itu bukan ranah Anda. Ya, kalau misalnya pihak ketiga dari Shopee tidak sesuai dengan prosedur yang ada, OJK telah mengeluarkan 3 larangan berdasarkan POJK yang terbaru, baik 2022 maupun POJK yang 2018. Apabila ditemukan pelanggaran, ya, pola penagihan yang tidak sesuai dengan SOP, maka dengan itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak pinjolnya akan dikenakan sanksi hukum pidana. Dan pihak pinjolnya juga akan disomasi, diperingatkan, bahkan paling beratnya izinnya akan dicabut. Itu adalah janji dari OJK. Ya, untuk bapak atau ibu, karena di sini yang ngirimnya ibu ya namanya ya, padahal yang melakukan adalah bapak-bapak. Ini buat kedepannya, buat teman-teman semuanya, ini seganti contoh buat Anda semuanya. Apalagi Anda yang tergiur dengan konsep hutang, ya, apalagi Anda yang selalu menginginkan mendapatkan talangan dana, mendapatkan pinjaman dana, seakan-akan pinjaman ini akan menyelamatkan hidup Anda. Hati-hati banget ya. Anda sedang butuh uang, tapi Anda malah mentransferkan uang. Begitu banyak orang-orang yang memanfaatkan kepanikan Anda untuk kepentingan mereka mencari uang. Ya, ini baru koperasi yang mengatasnamakan dia bisa membantu orang-orang dengan menarik ini itu, kan seakan hipnotis dengan kepintaran mereka berbicara, dengan kepintaran mereka meyakinkan orang, sehingga orang-orang tanpa pikir panjang melakukan deposit aja. Padahal itu real sejak awalnya sudah mulai penipuan gitu loh. Nggak ada semua yang dibilangin. Contoh ini, dibilangin yang pertama untuk biaya administrasi 1.150.000. Yang kedua biaya peresmian berkas oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia aja nggak kenal dengan para bank-bank ini gitu loh. Apalagi sekelas koperasi. Ya. Habis itu asuransi jiwa dengan kerjasama jasa raja, nggak ada hubungannya dengan hal itu. Anda ini dalam bukan pengurusan SIM, ya, bukan juga membeli kendaraan. Apa hubungannya dengan jasa raja? Yang keempat itu biaya otoritas jasa keuangan, nggak ada OJK meminta duit sepersen pun, ya. Habis itu yang kelima biaya kode unik pencairan dana. Ini semuanya penipuan aja. Tapi karena ketergiuran kita untuk menginginkan sesuatu itu tanpa pikir panjang, kepintaran pun hilang. Ya, jadi buat teman-teman hati-hati banget. Ya, ini baru sebatas mengatasnamakan koperasi, belum lagi dia ada juga yang beberapa oknum juga yang membutuhkan data Anda untuk meminjam di pinjol. Ya, kayak joki pinjol misalnya gitu. Di depan Anda dia pinjam 3 aplikasi dengan sistem bagi hasil. Di belakang Anda dia bobol lagi 10 aplikasi, tidak ada di bagi hasil. Ya, masalahnya sudah pasti masalahnya akan ada kepada Anda karena data yang dimasukkan adalah data Anda. Ya, makanya mereka itu mencari data-data orang yang telat bayar, apalagi yang baru telat bayar nih, kayak Shopee pinjam, Shopee peleter, Kredivo, Akulaku, Indodana, ini sangat diincar data Anda. Ya, karena Shopee, Kredivo, Akulaku adalah
pinjol yang cukup besar, jadi menjadi patokan bagi pinjol-pinjol lainnya. Ya, apalagi ilegal berpegang kepada hal-hal ini. Gitu loh, ini buat teman-teman semuanya hati-hati. Jadi kalau ada jasa pelunasan hutang, menyelesaikan pinjol legal dengan mengambil pinjol ilegal, jangan mau tergiur. Habis itu ada lagi jasa edukasi hutang, bayar sekian persen, jangan. Ya, habis itu ada lagi jasa ini, jasa itu, didampingi penasihat hukum dan segala macam, jangan. Ya, Anda itu sedang tidak ada uang gitu loh. Ngapain Anda bayar-bayar jasa-jasa yang begituan? Ya, itu membuat Anda celaka. Justru kehancuran makin dekat. Tidak ada orang yang mampu membackingi Anda untuk menyelesaikan hal ini. Ya, walaupun itu ditunjuk oleh resmi dari OJK ini segala macam, nggak usah gitu loh. Mendingan Anda negosiasi aja secara internal, itu jauh lebih baik. Karena konsepnya kita ini kekurangan uang loh. Anda tuh nggak mampu bayar, tidak ada uang. Jadi nggak usah neko-neko dengan jasa begini, tergiur dengan ini, tergiur dengan ini. Jangan, ya. Konsepnya mereka adalah ingin memperkaya diri mereka sendiri dengan mencari untung kepada diri Anda sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi terlalu bodoh kalau kita ikut-ikutan dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Ini buat teman-teman yang lain, silakan juga. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan isi di bawah. Apakah ada juga koperasi-koperasi lainnya yang mengatasnamakan hal-hal ini juga? Ya, habis itu Anda ditipuin juga dengan deposit awal misalnya gitu ya. Saya rasa dulu di 2020 saya sering membahas video-video tentang ini gitu loh. Tapi makin kesini kok nggak berhenti, malah makin menjadi-jadi ya. Ini ada lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Medi, saya asal Jawa Tengah Bang. Saya ingin bertanya perihal tagihan dari Aku-Laku yang katanya DC akan datang ke rumah hari Jumat tapi tidak datang. Lalu dari pihak DC lainnya katanya akan menyerahkan data saya ke pihak OJK agar diproses supaya saya tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di bank atau leasing aplikasi pinjol lainnya. Saya sudah terlambat 1 bulan lebih. Apakah dikatakan DC tersebut benar? Kalau emang benar ya nggak apa-apa lah kalau saya Bang. Karena uang belum ada, saya usahakan pasti saya bayar kalau ada uang. Sedangkan ada kalimat si DC yang sedikit bikin saya ketawa Bang. Ini saya kirim buktinya dari WA si DC Bang. Terima kasih Bang Medi, semoga sehat selalu. Oke. NB, jika nama saya tolong disensor Abang. Ya, jadi soal data diserahkan ke OJK mau apa ya, biarkan aja. Kalau itu sudah prosedurnya dan itu adalah resiko yang harus kita jalani, ya terima aja gitu loh. Biarkan aja, palingan juga nanti dia kesal sendiri. Ini orang kok nggak ada takutnya gitu loh. Akhirnya balik lagi tuh menagih dengan versi yang berbeda. Ya, jadi nggak perlu pikirkan, nggak perlu dicemaskan, nggak perlu juga dicerna-cerna WhatsApp yang tidak mengarah itu, nggak usah, itu bikin panik kita aja. Ya, yang lainnya juga boleh silahkan isi di kolom komentar, atau Anda juga boleh langsung bergabung aja di grup WhatsApp saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Ya, kalau enggak silahkan di follow juga Instagram saya @medibroni, atau di snack video juga boleh, solusihutang.mb, di TikTok juga boleh. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puasa.